Bayangkan, 80 tahun Indonesia merdeka, 80 dekade rakyat ini berdiri, jatuh, lalu bangkit lagi, dengan keringat, air mata, bahkan darah. Tapi tiba-tiba, sebuah kelompok keturunan Tarim Hadramut Yaman, yang selama puluhan tahun tak pernah mau mengakui NKRI, kini mendadak bikin upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Tegak di bawah merah putih, membentangkan bendera seolah-olah dari dulu paling cinta Republik. Apa ini? Patriotisme atau sekedar sandiwara murahan yang siap dikonsumsi oleh publik awam? Proyek share HUT RI 80, sandiwara patriotisme Balawi ada di mana-mana. Assalamualaikum sahabat AW Kalutabati. Mari kita mulai. Sejarah itu tidak bisa dihapus. Saat rakyat Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua berjuang mengangkat senjata melawan kolonial, pertanyaannya di mana posisi Balawi saat itu? Mereka memilih aman, berlindung di bawah kolonial Belanda, sibuk menjaga status nasabnya, dan sibuk dagang. Bahkan banyak catatan menunjukkan sebagian tokoh Balawi tidak ikut mendukung proklamasi 1945 karena menganggap nasionalisme tidak penting dibandingkan klaim nasab mereka. Jadi, ketika kini mereka berbaris upacara di HUT RI 80, coba mari kita tanya dengan mereka, di mana kalian saat bangsa ini berdarah-darah? Patriotisme itu, bukan sekedar hanya berdiri tegak di bawah bendera 80 tahun kemudian. Patriotisme itu ketika memilih berpihak pada Republik di saat paling genting. Bukan ketika rakyat sedang berjuang, kalian baru numpang panggung gitu loh. Ini ibarat orang yang 80 tahun nggak pernah bayar iuran RT lah gitu. Ini contohnya seperti itu. Lalu tiba-tiba Balawi nongol, terus membuat syukuran di kampung, lalu mengakui mereka sebagai ketua panitia. Absurd kan? Ya, tapi begitulah kira-kira gaya patriotisme ala Balawi. Dan yang paling lebih lucu lagi, mereka sibuk bikin meme upacara HUT RI 80, meme hormat bendera, meme seolah cinta tanah air. Tapi apa artinya meme kalau sejarah 80 tahun penuh pengkhianatan pada NKRI masih menempel di dahi mereka? Meme tidak bisa menutupi fakta, meme tidak bisa menghapus jejak, meme hanya bisa menipu sesaat, tapi sejarah tidak pernah bisa lupa. Meme merah putih itu, ya, yang di-share kemana-mana itu hanyalah dekorasi Balawi. Sedangkan merah putih asli adalah darah rakyat yang tumpah di medan perang. Ini trik lama sebetulnya, bukan trik baru. Balawi sudah lama pintar memainkan wajah ganda. Ketika berhadapan dengan kolonial, mereka pasang wajah jinak, bahkan memelas demi posisinya. Tapi ketika berhadapan dengan Republik, mereka pura-pura, wah, loyal demi legitimasi persatuan dan kesatuan. Right, Bendret. Sekarang, 80 tahun kemudian, mereka gunakan trik yang sama. Memoles citra dengan upacara dadakan. Emangnya tahu bulat digoreng dadakan? Dan sahabat-sahabat AW Kertapati harus ingat, ini bukan cinta tanah air. Upacara Belgede seperti ini. Ini bukan nasionalisme. Ini sekedar muslihat lama dengan baju baru. Jika memang cinta tanah air, kenapa butuh 80 tahun untuk menunjukkannya? Dan jika memang setia kepada NKRI, kenapa dulu kalian diam? Balawi, kalau sekarang berani hormat bendera, kenapa dulu menolak ikut dalam Republik? Jangan salah. Publik bisa membedakan antara cinta yang tulus dan sandiwara murahan. Jadi Balawi,
Kita tanya balik sekarang. Apa yang Mbak Alawi cari dengan sandiwara HUT RI ini? Upacara ronja-ronja itu? Pengakuan? Legitimasi? Atau sekedar tempat aman di tengah derasnya kritik soal nasab palsu mereka? Mbak Alawi bikin upacara HUT RI ke-80 itu ibaratnya maling yang balik ke rumah, gitu, yang pernah dia rampok, lalu pura-pura jadi pemiliknya. Atau ibarat penumpang gelap yang duduk di kursi depan, padahal sejak awal dia naik mobil, dia tidak mau bayar ongkosnya. Nah, upacara dadakan ini bukan cinta tanah air, ini sekedar cara menyelamatkan citra. Cara untuk menipu generasi muda agar melupakan sejarah kelam mereka. Tapi sayangnya, bangsa ini memang tidak mudah lupa. 80 tahun Indonesia merdeka. Rakyat sudah membayar mahal, darah, air mata, nyawa. Dan kini, kelompok oportunitis Balawi mendadak bikin upacara HUT RI 80, bikin meme, bikin sandiwara. Mari kita tegaskan, merah putih bukan dekorasi, merah putih bukan panggung pencitraan, merah putih adalah darah bangsa yang tidak pernah akan ternoda oleh tipu muslihat klan Balawi. Publik tidak bodoh lah. Sahabat-sahabat AW Kertapati, sejarah mencatat secara detail siapa pejuang sejati dan siapa penumpang gelap. Upacara HUT RI yang 80 ini ala Balawi, yang ondel-ondel itu hanyalah murahan, sandiwara murahan yang kelak akan dikenang bukan sebagai tanda cinta tanah air, tapi sebagai simbol kemunafikan yang tak pernah berhasil menipu bangsa ini. Sahabat-sahabat AW Kertapati, kalau kita buka lembar sejarah, kita akan temukan betapa rapuhnya klaim cinta tanah air yang mereka keluarkan itu dengan upacara-upacara ondel-ondel itu. Saat pejuang Republik digilas Belanda, siapa yang jadi penopang ekonomi kolonial saat itu? Banyak pedagang Balawi justru ikut menopang sistem Belanda demi menjaga harta dan status mereka. Nah, ketika darah pemuda tumpah ruah di Surabaya pada tahun 1945, mereka ada di mana? Tidak di barisan depan, tidak di garis logistik. Mereka justru duduk manis, menunggu siapa yang menang, lalu ikut-ikutan mengaku bagian dari Republik. Itulah wajah oportunitis Balawi. Diam saat bahaya, muncul saat aman, lalu menuntut dihormati. Hari ini, Balawi mendadak pasang wajah nasionalisme, upacara, hormat bendera, bahkan bikin meme seolah-olah mereka pejuang Republik. Tapi ya, publik tidak lupa, tidak akan pernah lupa. 8 dekade, kalian Balawi lebih sibuk dengan urusan nasab, rebutan gelar Habib, dan klaim cucu Nabi yang tidak pernah diverifikasi sejarah. Nasionalisme itu bukan berdiri tegak 5 menit di bawah bendera. Nasionalisme itu berdiri tegak 80 tahun lalu saat Belanda masih menodong senapan. Dan saat itu, kalian tidak ada. Jangan lupa, mereka itu pintar memainkan agama. Islam dijadikan alat dagang, dakwah dijadikan modal politik, jubah putih dan sorban dipakai sebagai legitimasi untuk menguasai massa. Tapi begitu bicara NKRI, cinta tanah air, mereka selalu paling terakhir. Ini pola lama. Berjualan ayat, menunggangi simbol suci, tapi kosong dalam loyalitas kebangsaan. Dan kini, dengan upacara HUT RI 80, mereka ulangi lagi pola itu. Memakai bendera merah putih sebagai dagangan citra. Bendera dijadikan properti, bukan prinsip. Kita patut bertanya, apakah Balawi cinta tanah air atau sekedar cinta panggung? Karena selama 80 tahun tak pernah ada konsistensi mereka dalam perjuangan Republik. Yang ada hanya konsistensi satu hal, menjaga citra diri, menjaga klaim nasab, menjaga agar Republik terus tunduk
pada mitos. Jadi saat mereka berbaris ya di bawah bendera merah putih yang ronce-ronce ondel-ondel itu, jangan terkecoh. Ini bukan cinta tanah air, bro. Ini sekedar sandiwara untuk mencuri panggung di tengah derasnya kritik atau nasab mereka yang palsu itu. Cinta tanah air tidak butuh acting. Cinta tanah air butuh bukti sejarah. Dan bukti itu kosong di pihak Balawi. Kenapa harus menunggu 80 tahun untuk mengakui Indonesia? Ini pertanyaannya. Dan kenapa baru sekarang pura-pura patriotisme? Kalau benar cinta tanah air, kenapa generasi awal kalian sibuk cari aman di bawah kolonial? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah terjawab oleh mereka. Karena jawabannya pasti pahit. Mereka memang tidak pernah menganggap NKRI ini penting. Bagi mereka, yang lebih penting adalah klaim darah, klaim nasab, klaim status. Dan merah putih itu hanya dekorasi sementara. Sahabat-sahabat AOW Kertapati, mari kita simpulkan. Jadi upacara yang dibuat oleh Balawi, HUT RI 80 itu bukan patriotisme, melainkan sandiwara. Meme merah putih bukan nasionalisme, melainkan muslihat, tipu muslihat. Mereka hanya ingin menutupi fakta bahwa selama 8 dekade mereka tidak pernah berdiri bersama Republik. Merah putih adalah darah bangsa, bukan panggung pencitraan, bukan dekorasi dadakan. Dan bangsa ini tidak akan pernah lupa siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya menumpang setelah semuanya aman. HUT RI 80 mencatat satu hal. Balawi boleh berbaris, boleh hormat bendera, boleh bikin meme, tapi sejarah tetap menghukum mereka sebagai penumpang gelap. Penumpang gelap yang datang terlambat 80 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.